Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan analisa XYZ untuk seminggu ke depan. Oke, tapi saya ingin sharing sedikit mengenai ilmu konfirmasi entry dan beberapa pola yang memiliki win rate tinggi akan saya share pada time frame M1. Oke, tapi saya ingin share dulu mengenai Fastbull. Oke, Fastbull adalah aplikasi yang sangat bagus dan ramah untuk kita untuk menganalisa market. Di sini ada beberapa pilihan, ada indeks, stok, kripto, forex. Karena saya forex, saya buka forex. Saya akan beri contoh. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Kenapa sangat menarik? Kalau teman-teman lihat di sini, ini sama dengan TradingView. Mirip lah, nggak sama persis. Ya, mirip. Dan di sini kita lihat di sini bisa membuka banyak window. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan tiap window ini bebas pair apa aja dan time frame berapa aja. Nah, ini sangat berguna bagi saya untuk melakukan multiple time frame analysis. Dan ini bisa buka lebih dari 30 ya. Dan ini tampilan banyak, ada tampilan seperti ini, kaskade ya, tampilan tile horizontal, tampilan tile vertikal ya. Banyak sekali ya. Dan ini gratis ya, gratis. Di samping itu juga, Fastbull juga ada tempat untuk sebentar masih loading. Economic calendar sama seperti layaknya Forex Factory ya, Forex Factory. Sebentar, ini ada iklan. Ini ada kontes Fastbull. Nih ya, economic calendar. Nah, ini this week ya, kita lihat sini. Nah, ini ya, ini sangat berguna buat kita untuk mengecek pergerakan harga ya dengan news. Nah, di sini juga ada tempat untuk kontes. Biasanya kontes di sini menggunakan kontes akun demo dan hadiahnya banyak sekali ya. Oke. Nah, di sini juga terdapat event atau broker rekomendasi yang direkomendasikan oleh Fastbull. Oke, sini kita lihat ada Okta, Market dan lain-lain ya, banyak ya. Silakan dipilih. Oke, saya akan masuk ke analisa XUSD. Tapi sebelum itu saya ingin sharing sedikit mengenai pengetahuan tentang entry. Oke, saya menggunakan konsep ICT SMC dan ini saya akan share di sini ya. Oke, kemarin saya buy di XUSD. Oke. M1 ya, saya menggunakan M1. Sebenarnya saya jarang menggunakan M1, tapi di sini saya ingin sharing sedikit kenapa saya pakai M1. Saya nggak semua pakai M1 ya, saya tergantung kondisi aja ya. Oke, sini kita lihat nih. Kemarin saya buy itu di sini nih, kalau nggak salah. Di sini. Oke. Kenapa saya berani buy di sini? Sini kita lihat. Secara struktur, ini memang bos H1 dan ini cok. Tapi di sini cuma shadow doang, sweep ya. Kalau ilmu konfirmasi entry, sini kita lihat ya. Ini adalah H4 struktur. Nah, ini demand. Kita cari buy di demand ketika dia turun. Ya, cari buy di demand ketika dia turun. Sebentar. Nah, ketika sampai sini, kita mencari konfirmasi di lower time frame. Sini kita lihat. Kalau higher time frame-nya H4, konfirmasinya M15. Kalau konfirmasinya H1, LTF-nya M5 dan seterusnya. Sini kita lihat nih. Kemarin itu kan di sini kan cuman sweep ya. Cuman sweep doang. Sini kita lihat liquidity sweep. Nah, kalau sweep kayak gini, saya turun ke lower time frame. Ini kan 1 jam ya. Saya turun ke 30 menit. Nah, 30 menit sini valid ya, valid cok ya. Nah, tapi di sini dia bentuknya itu bentuk engulfing bullish nih. Engulfing bullish. Nah, OB bullish. Nah, saya langsung turun nih ke M15. Nah, sini kita lihat nih, ada yang menarik di sini. Apa itu? Ya, BPR. BPR entry. Saya menggunakan konsep ICT, BPR, dan SMC untuk kombinasi gabungan analisa saya. Dan ini sangat jarang terjadi di market, sangat-sangat jarang ya. Dan ini gabungan yang saya riset, yaitu kalau misalkan di sini kita lihat nih, kita pakai yang lebih kecil. Kalau menggunakan time frame M15 higher time frame, kita konfirmasi di M1. Oke.
Nah, di sini saya menambahkan checklist untuk menambahkan peluang win rate yang bagus. Kalau di M1-nya cok, M1-nya cok, dan M15 BPR, nah itu dia kemungkinan bagus. Dan tergantung zonanya juga nih. Zonanya kayak gini nih. Kalau misalkan dia terletak di demand, di sini, dia kemungkinan win rate-nya tinggi. Dan kemungkinan juga kalau misalkan dia posisinya di demand dan dia nge-sweep demand-nya seperti ini, nge-sweep. Nah, kita keluar time frame juga nih. Nah, ini bagus win rate-nya. Sama kayak di sini nih. Di 1 jam dia cuman sweep. Sebentar, dia cuman sweep. Oke. M30 dia engulfing bullish. M15 DBPR. Oke. Nah, saya cari counter trend dengan M1 ya. Kalau misalkan kita ngelihat BPR M15, kita langsung cek M1-nya nih kayak apa nih M1-nya. Coba kita ke M1. Sebentar. Nah, ini M1. Coba saya zoom. Apakah ini cok? Lihat ini. Lihat ini ya. Sini ada pullback. Pullbacknya diambil. Nah, ini bos. Di break ya, jadi cok. Nah, setelah terjadi cok, saya langsung pakai OTE. Fibonacci. Setting dari sini bawah ke atas. Nah, saya dapatkan area buy di sini. OTE. Nah, lihat. Kemarin target saya terdekat di sini. Terdekat di sini. BSL, Budget Liquidity. Nah, ini teori yang saya gunakan. Kalau M15 DBPR, M1 cok saya masuk. Nah, ini jarang terjadi ya. Saya tuh jarang pakai M1, jarang banget pakai M1. Seringnya tuh pakai M5, M15 gitu ya. Oke ya, gitu ya guys ya. Semoga tercerahkan ya. Kalau masih bingung, boleh belajar di saya ya, di membership Smart Money ID. Di sini ada videonya lengkap untuk SMC ICT. Ini sangat bagus karena ini adalah ilmu yang saya riset sendiri dan saya jamin teman-teman nggak akan temukan dimanapun. Oke, kecuali SMC-nya. Kalau ICT jarang. Oke, saya akan mulai analisa XUSD. Kita akan start dari time frame weekly untuk mengecek pergerakannya. Weekly. Di weekly, di sini sangat strong bullish. Sangat direkomendasikan untuk mencari buy untuk follow the trend. Dan di sini polanya adalah kompresi. Dia sangat respect dengan trend liquidity, ya. Kompresi. Oke. Hukum kompresi itu ketika terjadi kompresi dia akan ada pergerakan kuat, ya, ke atas. Boom. Kalau dia kompresinya turun ke bawah, dia akan ada kuat ke bawah gitu ya. Nah, di sini kita lihat di weekly berlaku teori ICT, internal to external. Di sini kita lihat. Di sini dia respect fair value gap, internal, dan ini eksternal. Oke. Dan di sini dia bikin EVG lagi. Nah, ini adalah EVG. Kalau dia turun, kita akan cari peluang buy di sini. Kalau dia turun ya. Kalau dia turun ya, kita cari peluang buy di sini. EVG. Oke. Daily, di sini kita lihat. Di sini juga berlaku internal to external. Sini kita lihat nih. Dia respect, lihat sini, ini respect fair value gap, internal. Nah, ini eksternalnya. Sini dia respect fair value gap, ini internal. Sini ada EVG juga sih. Nah, ini eksternalnya. Dan sekarang yang terbaru dia respect EVG di sini. Ini internal. Kemungkinan dia akan naik sampai sini, eksternal. Nah, ini berlaku. Jadi kita cari buy di sini, di sekitar sini cari buy. Nah, H4 juga sini kita lihat nih. Dari H4 dia liquidity sweep. Nah, kemungkinan sini kita lihat nih. Di sini ada fair value gap. Nah, EVG inilah yang kita jadikan patokan untuk cari buy nanti. Kita akan menunggu model di sini. Oh iya, saya punya model lagi nih, model yang sangat menarik. Apa itu? Model ICT. Ini sangat jarang muncul ya. Gini, konsep ICT konfirmasinya simple, BPR. Nah, dengan memanfaatkan turtle soup. Gini ya. Ini penting ya. Saya share aja di sini.
saya nggak akan share lagi. Gini, H4 turtle soup, H4 turtle soup, H1 turtle soup, dan ya ini aja lah, 2 aja lah. Kalau SMC kan gini ya, gini SMC. Kalau ada di main, kita cari buy di sini dengan cok. Nah, tapi kalau ICT, kalau misalkan kita lihat seperti ini, turtle soup, ya, misalkan dia cuman sweep low doang. Nah, kita cari BPR di lower time frame ya di sini. Oke, contoh kayak gini nih. Ini kan H4 cuman apa namanya? Cuman sweep ya. Turtle soup ya. Nah, kita langsung turun ke M15. Nah, M15 ini BPR. Nah, ini adalah advance MSS ya. Advance MSS itu gini. Advance MSS itu tipe Pro. Di sini ada EVG bearish. Ini ibaratnya trend. Nah, kalau EVG dipecah, nah ini berubah jadi bullish trendnya. Nah, di sini area buy kita. Nah, ini ICT. Ya, murni ICT. Memanfaatkan turtle soup dan BPR doang ya. Dan ini sangat jarang muncul. Yang high win rate terjadi ketika dia turun sangat jauh ke bawah dan nge-sweep low paling bawah. Nah, langsung turun kita ke lower time frame gitu ya. Nah, gitu. Oke. Kita mulai lagi analisa XUSD. Di sini kita lihat nih. Di respect turtle soup, di sini ada BPR dan dia naik turun. Nah, di sini lihat nih, di sini juga ada BPR di respect dan dia naik dan dia nge-break high di sini. Ini ada MSS. Nah, ini ada fair value gap. Nah, ini adalah area terdekat kita untuk cari buy. POI kita untuk cari buy di sini. Kalau misalkan dia turun ke sini, saya akan cari peluang untuk seperti breaker block dan lain-lain. Breaker block atau BPR di sini. Nah, kalau kita cek di A1, nah ini menarik nih. Sini kita lihat nih. Sini kita lihat. Sini dia kuat naik, ini cuman sweep doang, cok tapi lemah ya kalau kayak gini ya. Dan dia kalau kita cek di zona ini udah berubah karakter ya. Coba kita cek ke M30 atau M15. Nah, ini lihat ya, M30 ya, M15. M15 di sini ada cok. Di sini ada cok nih, cok bearish ya, cok bearish. Dia respect supply, lalu turun dan bikin boss di sini, boss. Ya. Boss. Nah, high di sini berarti sudah jadi cok lagi nih, cok bullish, sorry. Nah, karena ini cok bullish, maka zona di sini adalah zona buy. Pantauan untuk zona buy. Untuk M15, M30. Ya. M30, M15. Oke. Nah, kalau di H4 adalah area EVG di sini nih. Jadi saya mantau di dua zona ini, EVG H4 dan di main di sini. Ini kalau di H4 engulfing bearish ya. Engulfing bullish ya. Engulfing bullish. Nah, dua zona ini adalah tempat saya nanti mencari konfirmasi buy. M5 lah atau M15. Di sini dua zona ini. Breaker atau BPR atau cok di zona ini, dua zona ini. Yang pertama adalah EVG H4, yang kedua adalah di demand M30 untuk cari buy menuju ke atas. Gitu. Ya. Kalau kita sell di sini mungkin dia akan respect sedikit tapi akan kemungkinan tembus. Jadi kalau sell direkomendasikan di atas ini, di atas all time high. Ya, kayak gitu ya. Sorry ya kalau jelimet ya, ini sangat tricky soalnya sekarang ini. Oke. Itu aja guys ya, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.